Oke. Nah, ini Eko. Nah, oke. Nah, oke oke wae ya. Yuk. Nah, ini sekarang kita bahas teropong bumi deh. Teropong bumi apa? Apakah teropong di bumi? Bukan. Teropong bumi itu adalah teropong yang sering dipakai bajak laut tuh loh. Oh, kan gitu. Jadi dipakai untuk melihat benda-benda di bumi, bukan di luar angkasa. Maka namanya teropong bumi. Wah, Mas, kalau teropong bumi, bayangannya gimana? Bayangannya tidak tegak. Bayangannya tidak terbalik alias tegak. Nah, nanti dibagi dua. Satu, dia jika bajak lautnya itu adalah tidak berakomodasi. Nah, Mas, kalau teropong bumi gimana? Mirip. Nah, ini adalah mirip loh dengan teropong bintang. Tetapi dia itu hanya bedanya. Berarti bedanya ya. Kalau teropong bumi itu adalah mempunyai, atau ini punya. Nah, ini punya lensa pembalik. Kenapa kok harus pakai lensa pembalik? Supaya bayangannya tidak kebalik. Kan ya, jadi gini. Misalkan ini lensa objektif. Nah, di sini lensa okuler. Nah, inilah lensa pembalik. Kan gitu. Bener ya? Jadi benda bus jatuh di sini. Nah ini dilihat oleh yang namanya lensa pembalik. Kan itu. Bener ya? Nah, terus dilihat mata kan nggak kebalik. Tujuannya supaya itu lensa pembalik. Dilihat mata tuh nggak kebalik. Masa kamu pernah lihat bajak laut pas pakai teropong, ternyata lautnya jadi di atas, gara-gara bayangannya kebalik, kan bajak lautnya stres nanti. Kan gitu, ngerti ya? Nah, Mas, bedanya apa? Bedanya berarti hanya di panjang teropong. Kalau teropong bumi itu hanya fokus objektif ditambah fokus okuler. Nah, kan mirip kan? Nah, sekarang ditambah 4 kali fokus pembalik. Tuh, hanya bedanya di sini. Nah, bedanya hanya di sini aja tuh, gitu. Ngerti ya? Kalau kamu ngapalinnya biar enak gitu. Mas lah, kalau perbesarannya gimana? Sama. Fokus objektif dibagi dengan fokus okuler. Kenapa kok pembaliknya nggak ngefek? Karena lensa pembalik hanya berfungsi untuk membalik bayangan saja. Jadi tidak berimbas di yang namanya perbesaran. Sehingga supaya tidak semakin besar, maka ini ke sini adalah jari-jari kelengkungan, ini ke sini juga jari-jari kelengkungan. Ini R berarti ini R. R itu kan 2 kalinya fokus. Karena ini 2R berarti 4 kalinya fokus. Nah, ini loh, kenapa kok ada ini? Mas, berarti kalau lensanya dia itu adalah berakomodasi maksimum. Sama aja. Berarti ini lensa objektif, ini lensa okuler. Nah, yang di sini lensa pembalik. Tuh kan itu. Bayangannya jebret jatuh di sini. Dibalik. Nah, jadinya dilihat oleh mata. Berarti S aksennya okuler tepat di titik terdekat. Nah, kan gitu. Ngerti ya? Jadi intinya gitu. Loh, Mas, berarti gimana kalau yang namanya panjangnya? Sama. Fokus objektif ditambah S-nya okuler. Nah, kan sama kan dengan yang namanya teropong bintang, tapi ditambah 4 kali fokus pembalik. Tuh, kan gitu. Berarti bedanya tetap di sini aja. Panjangnya di situ. Kalau perbesarannya gimana, Mas? Nek perbesarannya ya sama. Fokus objektif dibagi fokus okuler, tapi dikalikan SN ditambah fokus okuler dibagi dengan SN. Kan gitu. Itulah persamaannya untuk di dalam teropong bumi. Nah, jadi jangan sampai lo nggak ngerti apa-apa. Bedanya di mana, Mas? Bedanya hanya di fokus pembaliknya saja. Dan lensa pembalik tidak berefek, tidak mengimbas pada yang namanya perbesaran. Nah, kan gitu. Kalau kamu nyari S-nya okuler ya sama kayak tadi. Kalau Mas saya nyari S-nya okuler, lo kan dari 1/F, 1/S dikurangi atau gini aja dulu wes, tambah 1/S aksen ya. Nah, 1/F, 1/S, karena min jadinya min 1/Sn.
Berarti 1/S, okuler. Nah, kan gitu. Itu adalah 1/F ditambah 1/Sn. Tuh, ini kalau kamu mencari yang namanya S okuler slit, nah pakainya ini. Oke, nah ini semoga bermanfaat buat lo semuanya di dalam memahami teropong bumi yang ada sedikit perbedaan, terutama di masalah pembaliknya ini. Tapi yang jelas intinya, dasarnya teropong bumi dengan teropong bintang itu adalah sama saja. Oke, nah ini semoga bermanfaat buat lo semuanya.